Halo semuanya, perkenalkan nama saya Wihanmina Janatahu dengan NIM 211110085, kelas A, program studi Sistem Informasi. Baik, di video kali ini saya akan membuat tutorial yaitu tentang notifikasi login. Nah, ini merupakan tutorial lanjutan dari tutorial yang sebelumnya. Yang sebelumnya itu sudah kita buat login, form input loginnya pada setiap folder. Dan sekarang kita akan buat notifikasi dari login tersebut. Jadi kita ke folder kerja kita. Di sini saya akan membuat notifikasi login yang dimana pada saat kita akan menampilkan notifikasi gagal jika kita login gagal, dan notifikasi berhasil jika kita loginnya berhasil, dan juga notifikasi dari logout dan notifikasi dari belum login, seperti itu. Jadi yang pertama kita akan membuat folder pada aset umum ini, folder aset yang bagian umum ini. Kita buat folder tentang notifikasi login. Nah, notifikasi. Jadi kita beri nama di sini notifikasi login.php. Nah, kemudian di notifikasi login ini saya akan memasukkan scriptnya. Nah, di sini kita ambil scriptnya di sini di bagian cek pesan notifikasi login. Nah, kita ambil ini, script ini, kita copy, kita letakkan di bagian file yang tadi kita buat, notifikasi login.php ini kita letakkan di situ. Kemudian, nah, di sini dia cek pesan notifikasi login. Jadi, jika pesan yang dikirim gagal, maka dia akan menampilkan notifikasi login gagal, username dan password salah. Kalau jika pesan yang dikirim jika pesan yang dikirim bernilai logout, maka dia akan muncul Anda telah berhasil logout, seperti itu. Nah, di sini juga kalau jika dia kirim pesan bernilai belum login, maka dia akan berikan notifikasi Anda harus login dan mengakses halaman super admin ini kita ganti dengan halaman terkait, seperti itu. Oke, kemudian kita hubungkan file notifikasi login.php ini dengan folder-folder yang akan kita buat notifikasi login tersebut. Jadi di sini mungkin kita simpan. Di sini kita akan hubungkan pada folder admin di bagian user interface. Nah, jadi di bagian index ya. Kita akan buat notifikasinya di bagian index. Jadi kita lihat hasilnya di sini. Nah, jadi saya akan menampilkan notifikasi login pada bagian atas dari form input email dengan password. Nah, di sini. Jadi dia seperti ini. Oke, jadi kita kembali. Kita akan buatnya itu di index karena form input loginnya kita buat di index. Nah, kita akan buatnya itu di bagian karena di bawah notifikasinya itu di bawah email dengan password, jadi kita buatnya di sini. Ini. Kemudian dia di folder aset yang umum. Jadi kita ambil script yang ini saja. Nah, ini kita ambil yang ini karena dia bagian di aset yang umum, cmd ya. cmd. Oke. Ini kita pastekan di sini. Kemudian ini kita ganti dengan nama file yang sudah kita buat, yaitu notifikasi login.php. Oke. Setelah sudah seperti ini, mungkin kita save dulu. Kita coba dulu. Kita coba di sini. Jadi di sini ya, di admin. Kita kan pertama tesnya itu di admin. Kita tes, oke. Admin, kemudian kita tes di sini index
.php. Kemudian di sini dia mengirim pesan index.php bagian notifikasi login ya. Notifikasi login oke. Di sini notifikasi jadi di sini di admin kita tes di user interface pada bagian index ya. Jadi index.php tanda tanya, dia kirim pesan contohnya di sini dia kirim pesan gagal. Oke. Gagal. Ini login gagal, username dengan password salah. Oke, kalau dia kirim pesan di sini apa ya? Logout ya. Logout. Nah, Anda telah berhasil logout. Oke, seperti itu. Kalau dia kirim pesan belum login, di sini L-nya huruf kecil. Nah, Anda harus login untuk mengakses halaman terkait. Di sini ya, notifikasi login. Di sini halaman terkait. Oke, kita save. Coba kita refresh. Nah, halaman terkait. Jadi seperti itu. Ini untuk notifikasi loginnya itu kita masih memanggilnya itu secara manual dulu. Ini kita panggilnya itu seperti ini, index, bertanya pesannya itu belum login. Nah, setelah sudah kita buat notifikasi seperti ini, sekarang mungkin kita akan membuat notifikasi ini bentuknya itu notifikasi yang seperti di yang bagus. Jadi bukan tampilnya seperti ini. Jadi kita ingin membuatnya itu tambah bagus lagi. Jadi caranya itu kita ke Bootstrap 4 ya. Bootstrap 4 di sini kita akan membuat notifikasi itu ada warna. Jadi kita bisa mengetahui kalau gagal warnanya seperti di sini. Di sini di bagian Bootstrap alert ini alert. Nah, ini dia seperti ini nanti warnanya. Ada success untuk hijau, info untuk biru, warning untuk kuning, danger merah, primary untuk biru, ini juga untuk abu ya, dark untuk hitam, gelap seperti ini untuk hitam biasa. Oke, jadi kita ambil yang di ini scriptnya, kita ambil ini script, kita ambil ini script, kita copy dia, kita letakkan di notifikasi pesan ini. Nah, ini kita letakkan di sini untuk muncul nanti notifikasinya itu bisa berwarna yang kita bisa mengetahui kalau login gagal warnanya seperti apa. Seperti di sini kita pakai tanda kutip 1 saja. Oke, kemudian di sini kita letakkan di sini. Oke, di sini kita hapus. Oke, di sini. Oke, kemudian kita letakkan lagi di sini. Ini. Kemudian kita letakkan di sini.
Oke. Kemudian di bagian notifikasi ini juga. Oke. Kemudian di sini. Nah, kalau dia gagal, dia di sini kita ganti warnanya itu dengan danger. Danger, kemudian di sini di bagian sini ya. Sini dia tutup dengan div tutup. Oke. Kemudian di bagian sini juga. Kalau logout berarti dia warna hijau success. Jadi dia dengan warna hijau juga. Oke. Kemudian dia di sini juga. Kalau dia ini, kalau dia belum login berarti dia harus tanda merah juga. Jadi danger. Oke, di sini. Coba kita save. Coba kita refresh di sini. Nah, dia seperti ini. Anda harus login untuk mengakses halaman terkait. Nah, coba kita lihat yang gagal. Nah, login gagal, username dengan password salah. Kalau di sini logout ya. Logout. Nah, Anda telah berhasil logout. Seperti itu. Oke. Setelah sudah kita buat notifikasinya jadi bagus ya, seperti ada tampilan warnanya juga. Jadi kita bisa mengetahui notifikasi seperti itu. Jadi kalau merah ya berarti dia gagal atau belum login. Kalau hijau ya dia sudah berhasil login, seperti itu. Sudah berhasil login dan logout. Nah, setelah sudah, ini kan kita baru buat di bagian folder admin ya. Di bagian index folder admin. Berarti kita buat juga di sini ya. Kita copy yang tadi di index. Kita save in dulu. Kita copy yang index ini. Kita letakkan juga di semua folder yang lain. Jadi kita copy ini, kita letakkan juga di apoteker, di bagian indeksnya juga di sini. Oke. Kemudian di bagian CS ya. CS di user interface, bagian indeksnya juga di sini. Oke. Kemudian di bagian dapur di user interface pada indeksnya di bagian ini ya. Oke. Kemudian di bagian dokter user interface pada indeks di ini ya. Ini. Kemudian di bagian kasir user interface-nya ini indeks. Oke. Kemudian di bagian kasir sudah pasien di user interface di indeks. Oke, pasien. Oke, di sini. Kemudian di bagian perawat jaga user interface di indeks. Oke. Di sini. Kemudian di bagian perawat pemeriksa user interface di indeks. Oke. Di sini juga. Kemudian di bagian petugas pendaftaran di user interface dengan di bagian ini juga. Oke, setelah sudah mungkin kita save all dulu. Oke, kita refresh di sini ya. Ini sudah admin. Coba kita tes untuk apoteker. Kalau apoteker juga berhasil, berarti semua yang lain tadi kita copy, kita letakkan itu berhasil. Nah, apoteker juga berhasil, berarti yang lain ya berhasil. Oke, kita tes semua CS. Oke, CS berhasil.
kemudian dapur juga berhasil, kemudian di sini dokter berhasil. Oke, ini kasir juga sudah berhasil. Pasien juga sudah berhasil. Kemudian perawat jaga. Perawat jaga juga sudah. Perawat pemeriksa. Perawat pemeriksa juga sudah. Petugas pendaftaran. Semua sudah. Baik, jadi untuk notifikasi loginnya itu seperti ini, dan di sini sudah kita buat semua pada folder-foldernya ya. Mungkin hanya itu saja. Sekian dan terima kasih.